Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi. Belum kompak yuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pertemuan kita pada hari ini membahas menulis cerpen ya. Kalau kemarin kita sudah membahas unsur-unsur intrinsiknya, kita sekarang menulis cerpen. Sebelum ke materi, Pak Guru mau tanya dulu nih, adakah dari kalian yang masih kesulitan dalam menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen kemarin? Tidak Pak. Tidak paham. Ada yang masih ingat apa saja unsur-unsur intrinsik cerpen? Masih. Apa saja yuk? Ada tema. Ada tema Pak. Ada tokoh. Terus Penawahan ya Pak. Alur. Amanat. Bahasa. Yang urut ya. Latar. Gaya bahasa itu tidak Pak. Berarti sudah bisa semua. Yang kedua. Ini ada tiga gambar ya. Gambar pertama, ini apa kira-kira? Ayo. Orang yang sedang membuat cerpen sedang memikirkan cerpen ya. Gambar yang kedua, Mbak Ana. Buku kumpulan cerpen. Ya, kumpulan cerpen. Terus gambar yang ketiga. Tiga ada buku yang tulisan. Ada. Dan ada juga stabilo. Nah, berarti dari proses ini nanti kita akan belajar menulis cerpen dengan yang pertama itu mencari temanya dulu ya. Memikirkan sesuatu, mencari apa masalahnya, observasinya, terus sambil melihat buku kumpulan cerpen mungkin, dan terakhir proses menulisnya. Tapi sebelum ke langkah itu, ya, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mas Rastoto mungkin bisa membacakan? Ya Pak, terima kasih. Selamat malam Pak ini. Ya, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan struktur cerita pendek melalui permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Semuanya ya Pak ya? Ya, semuanya. Yang kedua, biar peserta didik mampu menelaah ya Pak ya, struktur cerita pendek melalui permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan kaidah kebahasaan cerita pendek melalui permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Peserta didik mampu menelaah kaidah kebahasaan cerita pendek melalui permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian nomor 5, peserta didik mampu menemukan langkah-langkah menyusun teks cerita pendek melalui permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu menyusun teks cerita pendek melalui permasalahan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan secara tepat. Yang ketujuh, peserta didik mampu mengembangkan kerangka teks cerita pendek melalui permasalahan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan secara tepat. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir, peserta didik mampu menyunting isi teks cerita pendek melalui permasalahan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan dengan tepat. Berikut Pak Amir. Terima kasih Mas Rastoto ya. Oh ya Pak Guru tadi lupa ya, belum absen ya. Tadi belum absen. Siapa yang nggak berangkat ya? Berangkat semua Pak. Berangkat semua dari 30 siswa berangkat semua, alhamdulillah. Ya. Jaga kesehatan ya karena Pak. BK kenapa? Ada masalah ya? Bolos Pak kemarin. Ya, yang penting jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan karena musim ini musim tidak menentu, musim pancaroba ya. Banyak yang sakit, demam berdarah, tipes dan lain sebagainya. Jadi jaga kesehatan masing. Pak Guru lanjutkan ya. Yang kedua, kita belajar untuk struktur cerpen dulu. Ada 3. Oke, Mbak Nimas.
mungkin bisa membacakan Mbak Ya, Dimas Pak. apa saja strukturnya? Struktur yang pertama orientasi, yang Terus? kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, Pak. Orientasi. Adakah dari kalian yang tahu apa itu orientasi? Pengenalan, Pak. Ada atau tidak? Pengenalan, Pengenalan. Pengenalan apa? Pengenalan tokoh. Tokohnya mungkin ya, Pak. Selain pengenalan tokoh, pengenalan apa? pengenalan tokoh, latar, Selain Pengenalan pengenalan tokoh? ceritanya seperti apa. Ya, latar. Terus? apa ya, Pak? Ayo, mungkin Cerita, Pak, mungkin. Mas Wadi tahu apa saja selain tadi tokoh, latar, Mas Wadi, ke belakang, Pak. belakang. Oh, watak. Oke, watak. Ayo bisa. Terus lanjut aja ke komplikasi. Komplikasi ini berisi apa ya? Masalah, Pak. Penjelasan, Pak. Masalahnya, Pak. Masalah apa yang dibahas di situ biasanya dalam komplikasi? Masalah tokoh. Masalah apa? Masalah yang dihadapi tokoh, Pak. Masalah yang dihadapi tokoh. Lanjut ke resolusi. Resolusi. Apa itu resolusi? Adakah yang tahu? Penyelesaian masalah, Pak. Iya, bagus. Penyelesaian masalah. Biasanya dalam resolusi itu ada apa? Ada kode, ada amanat ya, Pak. Amanat atau pesan walnya. Nah ini tuh, Guru akan contohkan satu presentasi yang pertama, pengenalan atau awal mula ceritanya. Mbak Ira mungkin bisa membacakan, Mbak Ira? Hari pertama menjadi murid baru di sekolah Ya. pindahan begitu menegangkan. Langkah kaki terasa berat untuk memasuki lorong itu. Tiba-tiba aku begitu rindu dengan suasana kelas, teman-teman, serta para guru di sekolah yang lama. Pikiranku berkecamuk hebat. Bagaimana jika aku tidak memiliki teman di sini? Apakah guru di sini bersahabat? Bagaimana jika ini dan itu? Dikutip dari kumpulan Tanah Air Cerpen. Dari kumpulan cerpen pilihan Kompas ya. Nah, ini Pak Guru kutip. Nah, judul cerpennya itu tentang hari pertama di sekolah. Dari orientasi ini, apakah yang dapat kalian temukan? Pengenalan, Pak. Pengenalan Strukturnya. tempat, Pak. Pengenalan. Tokoh siapa? Ya. Adakah tokohnya disebutkan di sini? Tokoh misalkan tokohnya namanya Dini, tokohnya namanya Ratata, tokohnya namanya Wadi. Itu aku, Pak. Nah, berarti pakai kata aku, ya. Oh, aku. Terus lanjut ke komplikasi atau permasalahan. Mas Wadi bisa minta bantuan untuk membacakan, Mas Wadi? Masih di belakang kayaknya, Pak. Halo, Mas Wadi. Masih di belakang, Di Pak. belakang. Buana itu, Pak. Buana siapa? Mbak Eva mungkin? Mbak Ana. Saya ingat guru. Kalau Bu Ana itu guru sejarah. Mbak Eva? Sama sih namanya. Mbak Eva bisa minta bantuan? Mbak Eva ke belakang. Juga, Pak. Eva ngantuk. Mbak Pipit juga ke belakang. Saya, Pak. Mau, Pak. Ya. Bisa minta bantuan untuk membacakan contoh komplikasi? Bisa, Pak. Saya bacakan, Pak. Biar teman-teman tahu. Ada satpol. Naila segera teringat kios ayahnya yang berjarak sekitar 200 meter dari situ. Ia pun langsung berlari menyeberang jalan, mengejutkan beberapa pengendara mobil yang lantas membunyikan kali. Naila terus berlari, melewati pedagang soto, pejalan kaki, tukang becak, tukang ojek yang sedang sibuk dengan gadget.
dan orang lain yang tak ada hubungannya dengan cerita ini. Namun ada 2 orang petugas yang mengejarnya. Gadis itu pun sampai di sebuah kios kecil. Ia membuka pintu samping kios, seorang lelaki yang tengah tidur berbalur sarung. Sapo, ayah, aku tinggal. Hah? Yowis, kau melebu nang siap-siap. Dalam keadaan setengah sadar, lelaki itu lantas meminta Naila masuk. Namun hanya berselang beberapa detik sampai ditemukannya. Petugas itu jadi kalian tinggalnya di sini. Salah seorang petugas berkata, lalu mengambil HT. Mobil ke sini 200 meter atas. Ada kios yang harus diangkut. Oke, terima Sudah, Pak. kasih Mbak Eva. Nah, dari yang dibacakan Mbak Eva tadi, ini ada rangkaian peristiwanya ya, menuju konfliknya. Kira-kira konflik yang terjadi pada tokoh Naila apa ya? Anak-anak, adakah yang bisa jawab? Tokoh yang terjadi pada diri Naila? Oke, Mbak Ana, gimana? Satpol PP. Konflik dengan Satpol PP, Pak. Siapa Satpol PP? Naila. Ya. Iya. Kenapa dikejar Satpol PP? Naila dikejar Satpol PP, adakah yang tahu? Jualan ya Pak. Mbak Ira mungkin tahu. Jualan di Kenapa? Jualan di mana? Tadi ada Trotoar. di trotoar. Pinggir jalan, ya. Ya. Nah, di pinggir jalan. Nah, pada saat Naila sedang berjual di pinggir jalan, dia melihat Satpol PP yang mendekat dan dia teringat akan ayahnya di rumah. Jadi dia berlari membangunkan ayahnya, terus ayahnya itu mengajak ke dalam dan siap-siap untuk pergi. Ini contoh misalnya ada konfliknya, rangkaiannya dari Naila berjualan, bertemu Satpol PP, sampai membangun ayahnya untuk siap-siap pulang. Untuk siap-siap pergi. Nah, lanjut untuk resolusi. Mungkin Mbak Yeti, ada Mbak Yeti? Atau lagi di belakang ya? Ada, Pak. Untuk resolusi bisa dibacakan? Bisa, Pak. Kelihatan ya? Di perjalanan pulang Danu pun. Oh iya, kelihatan, Pak. Di perjalanan pulang, Danu pun melihat seorang anak dengan tongkat sedang berjalan kaki. Terlihat anak itu mengenakan seragam merah putih dan menggendong tas yang sudah nampak usang. Dalam hatinya mulai tersadar betapa beruntungnya aku hidup berkecukupan dan bisa menempuh pendidikan dengan enak. Fisik yang sempurna juga kumiliki, tapi kenapa aku menyia-nyiakan kenikmatan ini? Setelah dibeli pelajaran berharga oleh ibunya, akhirnya Danu berangkat sekolah. Meskipun telat, namun ia tetap semangat mengikuti pelajaran di kelas. Dikutip dari kumpulan Tanah Air Cerpen Pilihan, Kompas 2016. Pilihan Kompas. Terima kasih Mbak Yeti. Ya, sama-sama. Dari resolusi ini, tadi kan isinya solusi, terus ada amanatnya. Kira-kira amanat yang ada di dalam kutipan ini tersirat atau tersirat ya? Dari contoh kutipan resolusi yang Pak Guru tampilkan ini, amanatnya apa ya? Tersirat atau tersurat? Tersirat, Pak. Halo, Pak. Tersirat ya, Pak. Tersirat ya. Kita harus kira-kira amanatnya apa? dengan nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Ya, kira-kira apapun itu kita harus bersyukur ya. Apapun masalahnya, apapun hidup kita harus bersyukur. Lanjut ya.
Terus lanjut ke kaidah kebahasaan. Kalau tadi kita ke struktur, belajar struktur, kita ke kaidah kebahasaan cerpen. Pertama, ada 4 macam. Siapa yang belum tadi yang membaca? Oh ya, Mbak Ayu, ada? Atau lagi di belakang? Ada itu Pak, ada Pak. Ada, Pak. Oke, bisa dibacakan ya. Satu persatu. Kaidah Ya, kebahasaan. yang pertama. Ya, penggunaan kata ganti. Oke, kata ganti. Ya, teruskan aja nggak apa-apa. Terus. Penggunaan penanda urutan waktu. Terus. Penggunaan majas. Yang terakhir adalah penggunaan kalimat. Kita ke yang pertama dulu ya. Penggunaan kata ganti. Kalian tahunya ada berapa kata ganti atau ada yang belum tahu sama sekali kata ganti? 3 apa 3 saja ya, Mas Pak? Wadi? Ada 3. Kata ganda pertama, Ya. orang kedua, orang ketiga, Dan? orang ketiga. Ya, masing-masing dibedakan ya, ada ya kata ganti orang pertama tunggal, ada kata ganti orang pertama jamak, orang kedua jamak. Ya. Contohnya satu saja kira-kira kata ganti orang pertama tunggal apa ya? Beta. Saya Ya, Pakai kata kalau jamak, aku, Pak. saya. Jamak kita. Kami, kita. Itu ya Pak, kita. Kami ya, kami. Siapa kita ya. Terus yang kedua tadi ya? Penggunaan kata ganti apa, Pak? Oh, kata ganti. Masih kata ganti. Kata ganti orang kedua. Orang Tunggal. kedua. Dikau. Terus Dia, Pak, dia. Kau, aktif kamu. semua ya. Kamu. Ya. Terus kata ganti orang ketiga. Nah, ini orang ketiga Pak yang biasanya. Dia. Yang ketiga ini Mas Wadi. Beliau ya. Beliau. Ini jangan sampai Menyebut nama bisa gimana tidak, Mas Pak? Wadi? Menyebut nama bisa tidak Pak? Misalnya B.J. Habibie seperti itu. Oh, Apa kita boleh, nggak orang apa ketiga, Pak? langsung bisa. Bisa. Terus yang kedua, penggunaan penanda urutan waktu. Urutan waktu yang biasa kalian baca, yang pernah kalian temukan apa saja? Lalu, Pak, lalu. Selanjutnya bisa tidak, Pak? Boleh. Terus selanjutnya Kemudian. bisa. Kemudian boleh tidak, Pak? Boleh. Kemudian, betul. Dan lain sebagainya ya. Terus penggunaan majas ini yang biasanya kalian agak kurang memahami, masih ada yang keliru. Saya tahunya majas hiperbola, Pak. Ya, hiperbola apa Mas Wadi? Ya, Pak. Yang lebay itu. Ya kayak iya. Wadi Pak yang lebay terlalu Pak. melebih-lebihkan ya, bukan Pak. lebay ya. Ya, melebih-lebihkan, mengagung-agungkan kalau bahasa yang fenomenal. Agung kelas sebelah, Pak. Teman saya kelas sebelah. Itu Agung Kenapa? namanya, Pak, kelas saya. Oh, saya. iya aku. Ada hiperbola tadi Mas Wadi. Mas Rasa mungkin majas apa yang tahu? Tidur Pak, itu Pak di Oh, bawah, Pak. tidur. Mas Rasa. Mas Rasa tangan. Majas personifikasi Pak Amir. Gimana ini mau jadi Majas apa? personifikasi. Personifikasi. Apa personifikasi ya? Benda mati dianggap Sifati manusia ya, Pak. Benda mati dan Iya. kayak gitu. Hidup. Ya. Ada majas Iya Pak, saya simile. Ya, simile. Saya tahunya dukun semilir, Mbak Ana, Mbak Dimas ya. Dusun semilir itu Semarang ya. Dimas Pak. itu. Oh, bukan. Bukan, itu nama tempat, nama desa itu. Ya, beda lagi ya. Ada lagi yang selain yang tadi teman-teman sama Pak sebutkan? Banyak Pak, tapi tidak move on. Banyak, oke. Terus terakhir penggunaan kalimat langsung. Adakah yang tahu? Yang ada tanda Ya, tanda petik petiknya. apa? Yang ada tanda petiknya Ya, bukan, kan tanda Pak. petik ada Tanda petik petik dua dua. ya, jangan hanya tanda petik. Kalau tanda petik kan satu. Nah, Iya. tanda Oh petik iya Pak. dua.
Iya, Pak. Nah, tapi Waduh. lanjut ya. Ini kayak kebahasaan sudah. Nanti contohnya bagaimana? Nah, kita ke yang utama ini, langkah-langkah menyusun cerpen. Nah, yang harus kalian ingat nanti untuk menyusun cerpen itu harus sesuai dengan struktur dan kaidah ya. Tidak asal menyusun, tidak asal menulis ya. Tahu-tahu masa cerpen sudah jadi kan nggak mungkin. Harus ada sistematikanya atau penulisan yang tepatnya. Yang pertama menentukan tema. Tema apa ya? Koknya ya Pak. Topik, Kok. Pak. Topik. Tema sama Beda, judul Pak. sama apa enggak? Beda, Pak. Iya, Pak. Beda. Bedanya di mana? Tulisan sudah tertulis, Pak. Kalau tema. Tulis di atasnya, Pak. Kalau tema topik, Pak. Ya, kalau judul Judul biasanya yang paling atas, Gambaran. Pak. Berat Gambaran di isi ya Pak. atas Gambaran bacaan. dari isi. Iya, gambar Pak. dari isi, betul Mas Wadi. Terus yang kedua, menentukan pusat pengisahan sudut pandang. Nah, sudut pandang itu nanti kalian itu bisa memilih sudut pandang orang pertama, ya orang kedua atau orang ketiga. Nah, itu nanti kalian bisa pilih sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketiga, menentukan perwatakan. Nah, untuk menentukan perwatakan itu kalian boleh memilih dua metode, metode yang analitik dan dramatik. Analitik ada yang tahu? Metode analitik apa? Analitik. Menganalisis ya Pak. Menganalisis, Pak. Analisis, Mas Wadi, Mbak Eva. Ada yang lain? Mbak Yeti mungkin? Mbak Ana? Analitik apa ya? Metode analitik yang dimaksud metode analitik? Mbak analitik ya. Dari Ya, itu bahasa analitik. Beda. Apa? Mbak Ana dan Mbak analitik. Ya lagi. Gimana? Ada yang tahu? Jadi sebuah aktivitas ya Pak. Kalau Ya, analitik aktivitas itu apa yang dilakukan? mengurai oleh tokoh yang dilakukan ya. Nah, ya. dengan Atau namanya digambarkan secara langsung melalui Memilih tokoh ya. Tulisan, Pak. tokohnya. Ya. Dramatik Kalau dramatik, itu dramatik apa? Tingkah lakunya mungkin, Pak. Menceritakan langsung secara langsung, Pak. Implisit. Ya, implisit. Dialog. Biasanya digambarkan lalu ya Pak. Nah, tingkah Lakunya laku, mungkin, Pak. perilaku ya Pak. perilaku, Dialog. penggambaran fisik, iya. Pak. Bisa dari lain tokoh lain. ya si tokoh lain, bisa monolog maupun berbarengan. Terus yang keempat, menentukan latar. Ada berapa latar? 3 ya Pak. 3, Pak. Ada tiga, Tiga Pak. apa saja? Ya. Tuh, Wah, tempat. Tempat dan masalah, Pak. udah bangun masalah apa itu? Terus ya, Berapa? dia. Tadi ke belakang Pak DC. Terus Tapi Sakit. Pak. yang kelima, menentukan 3, Pak. alur. ada 3, Pak. Ada berapa alur ya? Apa saja sih? ganti. Alur mundur. Maju mundur, alur maju, mundur, Campuran. sama Alur campuran. Ganti. Campuran. Campuran. cantik. Kok cantik sih Nah, lagi? cantik. Saya dibisiki Rastata cantik Ya, katanya ini. Pak. Seperti itu memang ya Mas. Saya dikatakan ini Pak. Ini beberapa langkah menyusun cerpen ya. Nanti setelah ini disusun ya, jangan lupa nanti dikembangkan menjadi sebuah kerangka ya. Dikembangkan menjadi sebuah kerangka. Nah, ini Pak Guru akan contohkan kerangka cerpen. Nah, ini ada pengenalannya, ada pemunculan masalah sampai resolusi. Yang mau Pak Guru bacakan, minta bacakan itu coba Mbak Pipit. Mbak Pipit sudah kembali? Atau masih di belakang? Maaf Pak, tadi ada panggilan dari pembina OSIS. Oh ya nggak apa-apa. Bisa dibacakan ya? Saya kira Iya, Pak. kunci. Kunci di WC. saya. Membantu pengenalan.
Aku mendekati Bella dan hendak mengagetkan. Selanjutnya, ya. Kemunculan Bella masalah terlihat murung. Aku menanyakan kondisi Bella, kenapa murung. Kemudian klimaksnya, Bella menjelaskan mengapa dia murung. Bella dicurigai oleh Cindy sebagai seorang cewek yang suka mencuri, sebagai anak yang suka berbohong. Pak Amir, 5 menit lagi pulang nih ya Pak. Aku teringat bahwa Bella Bentar ya Mas Wadi ya, sabar. Aku curiga bahwa Cindy telah menyangka Bella. Itu resolusinya aku merasa yakin bahwa Cindy salah paham. Nah, ini pengembangan keringat cerpen dari yang Pak Guru jabarkan tadi ya, yang jelaskan tadi. Ini tahap pengenalan tadi, orientasi. Ini tokohnya Bella. Terus ada muncul masalah ya, Bella terlihat murung karena Bella itu tokoh aku itu menanyakan kondisi Bella kenapa bisa murung. Dan ternyata masalah yang muncul atau di klimaksnya di masalah yang utama itu Bella itu menjelaskan penyebab mengapa murung. Terus dicurigai oleh tokoh Cindy ya karena dikira mencuri. Terus ini sudah ada anti klimaks itu sudah mulai menurun masalahnya atau tensi masalahnya. Yang tadinya tensinya sangat tinggi, ini tensinya jadi rendah. Jadi teringat bahwa Bella pernah menemukan gelangnya Cindy di sekolah. Dan di akhir atau solusinya itu tokoh aku merasa yakin bahwa Bella tidak mencuri ya, atau salah paham. Terus nih, setelah kalian mengembangkan ya, jangan lupa kalian menyunting ya. Kenapa harus ada menyunting cerpen? Adakah yang tahu supaya apa untuk menyunting cerpen? Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada, Pak. Bahasa yang kita gunakan. Ya, yang lain boleh. Mas Rastara mungkin. Oke. Supaya Efifan sesuai dengan kaidah kebahasaan cerpen. Agar nanti isi cerpennya tidak ambigu ya. Ejaan sesuai tanda baca dan huruf besar. Dan kan huruf besar ya, kapital ya. Kata titik, tanda-tanda koma, kalimat itu efektif ya. Jangan padu. Terus keterpaduan antar paragraf. Jadi paragraf satu dengan paragraf yang lainnya harus sesuai, harus padu. Pak Guru akan bagikan LK yang pertama ya. Ini nanti kalian melompok ya. Satu kelompok 4 anak ya. Silakan. Mau Pak Guru. Wah, siapa yang bersin itu? Siapa yang bersin tadi ya? Bu Ayu, Pak. Bu Ayu. Oh, anak ya? Lagi sakit. Kalau sakit ke UKS saja nggak apa-apa dulu. Minta obat. Pura-pura sakit itu, Pak. Iya, Pak. Maaf, Pura-pura Pak. sakit. Ya, oke. Lanjut ya, kita silakan. Izin ke UKS ya, Pak. Pak Guru bagian LKPD dulu ya. Nah, LKPD ini mengenai struktur dan kebahasaan. Ya, silakan nanti mengelompok, satu kelompok isinya 4 anggota atau 4 orang. Ya, itu untuk LKPD yang pengetahuan. Nanti untuk yang keterampilan nanti ada lagi. Ya, oke, silakan mengelompok. Sudah? Sudah apa belum? Sudah ya. Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan LKPD yang sudah Pak Guru bagi dikerjakan ya, dicermati isi cerpennya ya. Dicermati isi cerpennya. Pak Guru kasih waktu 15 menit ya, cukup ya? Iya, Pak. Oke, silakan mulai dari sekarang. Sudah. Oke, coba kelompoknya Mbak Latoiful. Apa saja yang ada di dalam Ya, Pak. struktur cerpen itu dari orientasi sampai selesai? Cerpen yang ini, Pak, yang memakai baju Ya. pramuka. Ya. Ini katanya Pipit yang mau membacakan, Pak. Oh, boleh, monggo, Mbak Pipit. Ya, Pak. Menyunting cerpen. Yang LKPD.
Yang Kecepatan LKPD Mbak ejaan. Pipit, yang tadi yang dikerjakan. Oh, yang hasil diskusi ya, Pak? Iya, hasil diskusinya. Ini enggak usah. Yang cerpen dulu itu, Pak. Ya, yang cerpen itu yang ada 4 pertanyaan. Yang Ya, menanyakan saya, Pak. struktur, Saya bisa, Pak. terus menanyakan. Bisa Nah, saja, Pak. silakan. Ya, oke, Mbak Dimas. Nanti struktur. bergantian sama kelompok lain. Ya, struktur cerpennya, Pak, ada orientasi. Itu tubuh ringkih itu hanya bisa meringkuk budaya di sudut ruangan. Ruangannya yang kurus mendekat erat anak-anak bungsu dan istrinya yang terseduh. Sudah, Pak, itu sampai terakhir gaya bahasanya itu meski upahnya hanya segenggam garam, itu majas metafora, Pak. Nah, udah, Pak, udah saya sampaikan semua, Pak. Oke, terima kasih kelompoknya Mbak Dimas ya. Terus itu nanti ada LKPD yang untuk menulis cerpen ya atau keterampilan. Nanti Pak Guru bagikan ya. Itu nanti yang mengenai orang memakai pakaian pramuka ya. Itu nanti dikerjakan. Terus nanti hasilnya kita bahas besok ya. Sekalian nanti kita belajar menyunting hasil karya dari teman sebangku kalian. Jadi modelnya nanti teman sebangku kalian ya, bukan berkelompok 4 orang tapi modelnya teman sebangku kalian nanti saling bertukar hasil karya cerpen terus nanti disunting bersama-sama. Oke, persiapan ya karena waktunya sudah siang, ini sudah waktunya pulang. Mungkin kalian juga lapar ya, pengen jajan, pengen ketemu orang tua juga. Oke, silakan untuk ketuanya Mas Rastata memimpin doa. Oke, Pak Wadi, Pak Amir, terima kasih. Teman-teman sebelum kita itu guru bahasa Jepang, Pak. Ya, guru Jepang. Maksud saya Pak Amir Wadi. Baik, Pak Amir, kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini mengajar bahasa Indonesia. Ditutup dengan berdoa dulu. Menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Mas Rastata. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.